Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Solih-solihah kelas 9 yang dirahmati Allah, semoga tetap semangat ya. Nah, kali ini Ustazah kita akan membahas bersama-sama soal pemetaan matematika yang kita kerjakan 3 pekan yang lalu. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dari nomor 1 ya. Pernyataan berikut ini yang bernilai benar. Yang dicari yang bernilai benar kecuali yang mana? A, B, C, atau D. Baik, kita coba. Kalau pertanyaannya yang bernilai benar, maka yang kita cari adalah yang salah. Pasti yang salah hanya satu, yang benar ada 3. Kita coba yang A. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 sama dengan 4 ya, berarti ini benar. Yang B, 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, ini 6, berarti ini salah ya. Yang C, 4 pangkat 2, 4 kali 4 sama dengan 16, berarti ini benar. Yang D, 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, berarti ini benar. Maka jawabannya yang bernilai benar kecuali B. Selanjutnya, nilai dari bentuk akar di bawah ini adalah, pertanyaannya adalah berapakah nilai akar dari 8. Nah, akar dari 8 tentu kita masih ingat ya caranya. Kita cari coba di atasnya akar 8 ada akar berapa? Akar 4 ya. Akar 4 sama dengan 2. Di bawahnya lagi ada akar 9 sama dengan 3, maka akar 8 pasti ada di sini. Pasti nilainya adalah di antara 2 dan 3. Jadi pasti A dan B pasti salah ya. Ini pasti salah dan ini juga pasti salah. Nah, berarti jawabannya kalau tidak C ya D. Nah, kita lihat akar 8 kita bentuk menjadi perkalian 2 bilangan yang salah satunya adalah bilangan kuadrat. Maka akar 8 itu sendiri adalah perkalian dari 4 kali 2, yang 4 bilangan kuadrat, yang 2 bilangan real ya. Jadilah kita bisa tulis akar 4 dikali akar 2. Akar 4-nya 2, akar 2 kita tulis lagi. Jadi hasilnya 2 akar 2. Maka yang benar adalah C. Maka jawabannya C. Selanjutnya, nomor 3. Di bawah ini pernyataan yang salah. Yang salah yang mana? Berarti yang 3 adalah benar. Maka kita cari yang salah. Kita hitung manual seperti biasa ya. 2 pangkat 3 8 ditambah 3 pangkat 2 9 ya. Yang sebelah kanan, ruas kanan 4 pangkat 2 16 ditambah 1. Yang ini 17. Yang ruas kiri juga 17, karena sama berarti bisa kita tulis sama dengan, maka yang A adalah benar ya. Nah, yang A benar. Kemudian yang B, 5 kuadrat itu 25 dikurangi 10 pangkat 1 10, 4 kuadrat 16 dikurang 1, maka ini 15, ini juga 15, maka tandanya sama dengan, berarti ini benar. Yang C, 6 pangkat 2, 6 kali 6 36, ini adalah 4 pangkat 2 16 ya, tambah 16 tambah 2 kuadrat 4, jadilah 36. Yang ruas kanan 32 tambah 4, jadilah 36, sini juga 36, maka ini jadi benar ya, berarti ini benar. Maka kalau A, B, C benar, pasti yang salah adalah D. Mari kita cek. 3 pangkat 2 9 ditambah 25, ini 36. Apakah benar? 9 tambah 25 34 ya. Ini apakah sama dengan 36? Oh tidak. Maka ini tidak benar. Jadi yang jawabannya salah, pernyataan di bawah ini yang salah adalah D. Selanjutnya nomor 4. Hasil dari bilangan pangkat berikut ini adalah, nah kita ingat ya, kalau dia bilangan negatif, pangkatnya ganjil,
dia pasti sini negatif dan berpangkat ganjil, hasilnya pasti apa? Negatif ya. Ya. Tapi kalau di sini positif berpangkat ganjil, maka pasti juga positif ya. Tapi kalau negatif berpangkat ganjil, dia maksud ustazah berpangkat genap, nah dia pasti akan positif. Nah, kita ingat min 2 pangkat 3, min 2 pangkat 3 itu artinya min 2 kali min 2 kali min 2. Hasilnya adalah negatif pangkat ganjil. Pasti dia negatif. Negatif 2 pangkat 3, 8. Nah, 3 pangkat 2, 9 ya. Dari 3 kali 3. Nah, min 3 negatif 3 pangkat 3 itu pasti negatif pangkatnya ganjil, jadi negatif. Maka min 3 kali min 3 kali min 3 negatif pasti 3 kali 3 kali 3 27. Maka hasilnya adalah berapakah hasilnya? Ini min 8 negatif 8 ditambah 9 dikurang negatif 27. Maaf. Nah, ini dikurang lagi negatif 27. Betul ya? Jadinya nah, di sini aja. Jadinya negatif 8 tambah 9, ininya jadi positif ya, 27. Jadinya berapa ini? Ini 1 ditambah 1 ditambah 27, 28. Hasilnya B ya. Hasilnya B. Nah, selanjutnya nomor 5. Hasil yang sesuai dengan soal di bawah ini adalah sama ya kayak tadi ya. Kita coba satu-satu. Negatif 4 pangkat 3 berarti negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Dia negatif pangkat ganjil, pasti negatif. 4 kali 4, 16, 16 kali 4, 64. Negatif 4 pangkat 2, negatif 4 dikali negatif 4. Maka jadinya pasti positif 16. Negatif 4 pangkat 1, ya negatif 4. Negatif 4 pangkat 0 adalah 1. Maka hasilnya negatif 64 ditambah 16 dikurang 4 ditambah 1. Berapa ini? Yang negatif jadikan 1 dulu ya. Negatif 68 ditambah 17. Jadinya negatif 51. Jawabannya C. Nah, nilai dari bentuk akar di bawah ini adalah akar dari 125. Kita bentuk menjadi perkalian dua bilangan ya, 125. 25 kali 5. Nah, ini bisa dibentuk begini. Nah, akar 25 itu 5 kali akar 5. Jadilah 5 akar 5, yaitu B. Nomor 7. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Ingat ya, kalau dia perkalian, maka pasti pangkatnya di jumlah. Jadi 3 pangkat 3 tambah 4 ya. 3 pangkat 7. Kok bisa us? Nah, mari kita tulis. Misalkan ini ya, kita tulis
3 pangkat 3 kan 3 kali 3 kali 3. 3 pangkat 4, ini tulis lagi 3 kali 3, ini 3 kali, yang ini 4 kali. Ya, hasilnya jadi 3 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadilah 3 pangkat 7. Berarti A ya jawabannya. Selanjutnya nomor 8. Hasil dari negatif 10 pangkat 6. Positif apa negatif? Hasilnya pasti ya bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, pasti hasilnya positif. Nah, positif berapa? Ya, ini sama aja dengan 10 pangkat 6 adalah 10 kali 10 kali 10. Atau kamu tambahin negatif juga boleh. Nah, kayak begini, seperti ini. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka cari yang nolnya 6. Maka dia A. Jawabannya A ya. Selanjutnya nomor 9. Hasil dari 7 pangkat 0. Nah, dikurang 8 pangkat 0 tambah 9 pangkat 0 dikurang 10 pangkat 0. Yang berpangkat 0, bilangan berpangkat 0 pasti hasilnya A pangkat 0, selalu hasilnya 1. Jadi ini berapa? 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1. Jadi berapa? Ya, 0 ya. A jawabannya. Nomor 10. Hasil dari bentuk pangkat di bawah ini adalah, ingat seperti yang tadi bahwa ketika ada perkalian maka bilangan pangkatnya dijumlahkan. Asal bilangan pokoknya yang di sini sama, maka menjadi 7 negatif 3 ditambah negatif 2. Jadilah 7 pangkat negatif 5. Jawabannya adalah B. B ya jawabannya. Pernyataan yang benar di bawah ini kecuali adalah, nah ini kita hitung dengan sifat tadi ya. Setiap kali perkalian dengan bilangan pokok yang sama, misalkan A pangkat X dikali A pangkat Y, maka pasti hasilnya A X tambah Y. Pangkatnya selalu dijumlahkan ya setiap kali dia ketemu perkalian. Nah, ini berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan jumlah pangkatnya, ini benar. Yang B 2, ini harusnya 4, 2 tambah 3 ya, jadi 4 pangkat 5, yang ini salah. Yang C benar atau salah? Benar, karena ini dijumlahkan. Yang D juga benar karena ini dijumlahkan. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 11 jawabannya B. Nomor 12. Perhatikan sifat bilangan pangkat di bawah ini. Maka pernyataan yang benar adalah, kita lihatnya dari sini ya. Nah, kita cocokkan aja. Setiap kali pembagian dengan bilangan pokok yang sama, A dengan A, maka pangkatnya ini pasti selalu dikurangin. Nah, ini 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3, pasti 7 kurang 3, 4 ya. Jadi ini benar. Yang B 6 dikurangi 2, 3 pangkat ya, 3 pangkat 4 ya. Jadinya ini salah. Yang C ya 4 pangkat 1 ya, harusnya 4. Ini juga salah. Yang ini penulisannya ya salah ya. Ini harusnya 5 pangkat 5 kurang 2, jadinya 5 pangkat 3. Jadi ini juga salah. Maka jawabannya adalah A. Pernyataan yang benar sesuai dengan sifat di bawah ini adalah, kita lihat lagi sifatnya kayak gini. Jadi ini kita mengerjakan soal itu sekaligus belajar tentang sifat-sifat bilangan pangkat. Setiap ada A bilangan yang berpangkat negatif, pasti kita bisa menulisnya dengan tanda 1 per. Nah, kita contohnya A 2 pangkat min 6, maka hasilnya harusnya ya 1 per 2 pangkat 6, bukan pakai negatif. Jadi ini salah. Yang B 3 pangkat min 7, betul atau salah? Salah ya. Harusnya nulisnya gimana? Ya 1 per 3 pangkat 7, ini juga salah. Yang C betul? Ya ini benar ya. Yang D terbalik ya, harusnya 1 per 7 pangkat 3. Nah, maka hasilnya yang benar adalah C. Hasil dari 5 pangkat setengah. 5 pangkat setengah adalah
akar dari 5. Ingat bahwa akar itu adalah bentuk pangkat dari setengah. Jadi akar 5 jawabannya ya. Ini benar. Kalau ini nanti 2 pangkat setengah. Ini bukan ya. Ini juga bukan. Berarti jawabannya A ya. Ini bukan, ini juga bukan. Nomor 15. Bentuk sederhana dari ini. 4 pangkat 4. Sama halnya ketika kita menulis berapa kak? Ini 4-nya ada berapa kali? 4 pangkat 4 ada 4 kali ya. Jadi nulisnya adalah 4 kali 4 pangkat 4. Sama ketika kita nulis 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Sejatinya berapa? 4 tambah 4, 8. Atau kita menulisnya 4 kali 2. 2-nya ada 4 kali. Jadilah jawabannya adalah ya 4 pangkat 4 pangkat 4. Yang ini. Nah, jawabannya C. 16. Hasil dari bilangan pangkat di bawah ini adalah, ini caranya bagaimana kak? Cara paling aman adalah cara manual, yaitu kalian kalikan. Ingat, setiap bilangan negatif kali negatif kak, maksud ustazah negatif kali negatif positif kali negatif, pasti hasilnya nanti negatif bilangannya ya. Jadi yang D pasti salah. Nah, berapa negatifnya? Ya kita kalikan aja. 2 atas kali atas kali atas, bawah kali bawah kali bawah, pembilang kali pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut kali penyebut. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 ya. 8 yang ini 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Jadi pasti negatif 8/27. Jawabannya mana? Ya, C ya. Hasil dari bilangan akar di bawah ini adalah bagaimana caranya? Nah, ini ada petunjuknya, Kak. Ini ada petunjuknya. Ubahlah dulu akar 8, selanjutnya baru dioperasionalkan, dihitung. Akar 8 berapa? Akar 8 adalah akar 4 kali 2 atau 2 akar 2 ya. Nah, kamu tulis 3 akar 2 ditambah 2 akar 2. Andaikan ini sama punya bilangan yang sama ya. Jadi misalkan ustazah bilang 3 ayam ditambah 2 ayam. Hasilnya berapa? 5 ayam. Akar 2 kita ibaratkan ayam. Maka ini sama aja dengan mengatakan 3 tambah 2, 5 akar 2. Jawabannya yang B ya. Nah, asal dia bilangan yang di belakang ini, antara ini dan ini, bilangan yang ini dengan yang ini sama, maka kita tinggal menjumlahkan 3 tambah 2. Ini nomor 18. Hasil dari bilangan akar di bawah ini. Nah, ini juga sama. Ada petunjuknya. Ubahlah akar. Ini bukan hit ya, harusnya him. Petunjuk. Ubahlah akar 48 dan akar 27 baru dijumlahkan. Maka kita ubah dulu. Akar 48 berapa nih? Akar dari 48 adalah berapa kali berapa? Paling mudah adalah kalau perkalian 9, nggak bisa ya. Perkalian 16. Nah, 16 kali 3. Maka akar 16 kali akar 3. Akar 16-nya 4, akar 3. Nah, 27, akar 27 itu adalah 9 kali 3. 9 kali 3. Maka akar 9 kali akar 3 yaitu akar 9, 3 akar 3. Baru kemudian kita jumlahkan ke sana. Jadilah 4 akar 3 ditambah 3 akar 3 yaitu berapa nak? Ininya udah sama ya. Ingat, ini dan ini udah sama. Jadi kita tinggal menjumlahkan 4 tambah 3 dan akar 3-nya mengikuti. Nah,
Jadilah 7 akar 3 yang B. Lanjut nomor 19. Hasil dari bilangan akar berikut adalah petunjuknya. Nah, dengan sifat bilangan akar, bagilah dahulu 300 dengan 6, kemudian baru cari hasilnya. Jadi 300 bagi 6. Berapa 300 bagi 6? Berapa Kak? 300 bagi 6? 300 dibagi 6. 50. Baru kemudian cari akarnya. Nah, baru kemudian ditulis akar 50. Karena sejatinya ini juga kita bisa tulis begini. 300 dibagi 6. Jadilah akar 50. Akar 50 itu berapa? 25 kali 2 ya. Akar 25 kali akar 2, yaitu 5 akar 2. Nah, hasilnya adalah 5 akar 2 C ya. Berarti jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 20. Pernyataan di bawah ini senilai dengan, nah ini petunjuknya adalah ubahlah dulu akar 10 baru dikalikan. Petunjuknya sebenarnya ini menjadi soal bonus ya. Soal bonusnya adalah yang salah ada di mana? Yang salah adalah petunjuknya. Harusnya nggak ada petunjuk ini. Jadi harusnya petunjuknya itu kalikan dahulu akar 2 dengan akar 10. Nah, ini baru benar. Jadi ini kenapa ini menjadi soal bonus ya. Soal ya, menjadi soal bonus. Nah, karena yang salah adalah di bagian petunjuknya ini. Nah, maka ayo kita selesaikan. Caranya gimana? Kalikan saja ya. Jadi 6 akar 2 kali akar 10 sama dengan 6 akar berapa? 20 ya. Kan 2 kali 10. 20. Iya, betul. 20 tuh 6 kali akar 20 tuh berapa Kak? 4 kali 5 ya. Nah, ini 6 akar 4 kali akar 5. 6 kali, ini akar 4-nya 2, akar 5. 6 kali 2, 12 akar 5. Nah, hasilnya adalah ini sebenarnya. Tapi kemarin kita jadi bonus. Alhamdulillah. Selanjutnya, pernyataan di bawah ini yang senilai dengan ini. Kita cari yang senilai dengan ini. Senilai itu berapa Us? Ya, senilai itu hasilnya sama. Berarti otomatis kita diminta mencari hasil dari si perkalian ini dulu. Akar 12 kali akar 6 sama aja dengan 12 kali 6. Berapakah dia? Akar 72 ya. Berapa akar 72? Berarti ini Us. Akar 72 hasilnya. Nah, nanti dulu. Kita sederhanakan dulu. Bukan langsung milih ini ya. Nah, akar 72 itu adalah 9 kali 8 atau 36 kali 2. 36 kali 2. Akar 36 kali akar 2. Akar 36 berapa Kak? 6 ya, 6 akar 2. Nah, berarti yang dipilih yang mana? Yang mana nih? Yang ini A atau yang D? Salah ya, yang D ini kebalik nih, ini menjebak, ini jebakan ya. Jadi ini salah, ini juga salah, ini salah, maka yang benar A, maka jawabannya adalah A. Nah, ini soal cerita ya. Berikut ini adalah soal cerita yang berhubungan dengan bilangan pangkat dan akar yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Soal cerita yang menjadi pertanyaan ini berhubungan dengan luasan persegi. Kenapa persegi? Karena luas persegi adalah bentuk pangkat 2 atau kuadrat. Masih ingat ya, bagaimana kemudian kita mencari luas persegi. Luas persegi adalah jika si persegi panjangnya 5 meter, maka luasnya adalah
5 kali 5 sama dengan 25 meter persegi. Jika luasnya 100, maka jika luasnya 100 meter persegi, maka berapakah panjang sisinya? Yaitu nanti jadi akar dari 100. Nah, ini soal cerita ya. Tapi di sini ada petunjuknya. Jadi Ustazah sangat berharap petunjuk kemarin yang diberikan di sini itu sangat membantu ya. Paman membelikan 144 buku untuk dibagikan kepada anak-anak panti asuhan. Berapa lusin yang buku yang diberikan paman? Satu lusin ada 12 lembar atau 12 buku ya. Lah kalau dia ada 144, maka 144 dibagi 12 hasilnya 12. Maka ada 12 lusin. Saya pikir ini mudah ya, insya Allah ya. Karena ini sehari-hari kita yang bicara tentang lusin itu pasti udah ingat langsung, oh 12 isinya gitu. Ini yang B ya, jawabannya yang B. Yang nomor 23, sebuah percetakan membeli 500 rim kertas. Berapa lembar kertas yang dibeli percetakan tersebut? Dia beri 500 rim. Petunjuknya, satu rim ada 500 lembar. Nah, jadi ini pengecohnya ada di angka-angka ini nak. Kalau kita nggak pengecohnya ada di sini dan ada di sini. Jadi kalau kita nggak teliti, nanti jadi salah padahal dia soal yang cukup mudah. Nah, percetakan membeli 500 rim. Berapa lembar kertas yang dibeli? Nah, satu rim 500 lembar. Maka kalau 500 rim, ya 500 kali 500 lembar. Nah, ini berapa? 25, nolnya 4 ya. Nah, jadilah 25, nolnya 4, B ya. Jawabannya B. 28. Pak Abi membeli sebidang tanah berbentuk persegi dengan harga 3.125.000 untuk membangun warung makan. Apabila 1 meter persegi harganya 125.000, berapa panjang sisi tanah yang berbentuk persegi tersebut? Petunjuknya, hitung luang sebidang tanah yang berbentuk persegi, lalu cari panjang sisi tanah dengan cara mengakar. Kan Pak Abi beli tuh seharga 3.125.000. Itu kita nggak tahu berapa meter ya, kan itu pertanyaannya ya. Jadi kita disuruh ngitung berapa meter yang dibeli Pak Abi itu. Tapi kita dikasih tahu kalau harga per meternya itu 125.000, berarti otomatis dibagi ya. 3.125.000 dibagi 125.000. Berapa ini? Ya, berapa? Langsung dicoret aja bisa ya. Nah, terus diporo gapit. Berapa hasilnya? Ya, betul. 25 ya. Hasilnya 25. A ya jawabannya. 25. Pak Ahmad membeli 2 petak masing-masing berbentuk persegi. Panjang sisi tanah pertama setengah panjang sisi tanah kedua. Jika luas petak pertama jika luas petak tanah yang kedua 484 meter persegi, berapakah luas petak yang pertama? Yang kedua itu 484, sedangkan kalau 484 berarti berapa nih panjang sisinya? Kan yang pertama kita nggak tahu nih. Sebentar. Kita nggak tahu nih yang pertama. Nah, yang kedua itu luasnya 484 meter persegi. Kita bisa lihat sisi tanah kedua berapa, Kak? Berapa? Ya, akar dari 484. Berapa itu? 484 akarnya berapa? Mari kita cari ya. Yuk, coba kalian berhitung 484 akarnya berapa nih?
22 ya. 22 meter. Nah, tadi dikatakan bahwa yang ini ada kalimat ini. Nah, panjang sisi tanah pertama setengah panjang sisi tanah kedua. Jadi pasti lebih besar yang mana? Antara pertama dan kedua lebih besar yang mana? Panjang sisi tanah pertama itu setengah dari tanah kedua. Setengah dari tanah kedua. Berarti lebih kecil ya yang pertama, yang kedua lebih besar. Berarti setengahnya, berarti sisi pertama panjang sisinya kan. Nah, berarti panjang sisi tanah pertama itu adalah setengah kali sisi yang kedua. Berapa nih? Setengah kali 22, 11 meter. Yang ditanyakan apa? Luas tanah. Yang ditanyakan luas tanah. Berarti luas sama dengan 11 kali 11, 121 meter persegi. Ini ya, C ya, jadi jawabannya. Ya, nomor 26. Sebuah truk mampu mengangkat 100 kuintal beras. Berapakah kilogram beras yang dapat diangkut truk tersebut? Nah, petunjuknya 1 kuintal 100 kilo. Ini soal kemarin ini juga di bonus ya. Bonusnya di sebelah mana Ustazah? Di sebelah kuncinya. Jadi Ustazah lihat masing-masing dari kalian kuncinya apa. Kalau benar ya saya beli poin 4. Kalau salah ya 0 kayak gitu. Jadi tidak. Kalau kuncinya kan kemarin salah ya. Tapi ini jadi tidak, berarti tidak bonus ya. Ya, ini tidak bonus berarti. Ustazah cek ulang. Apa artinya? Oh, cek ulang ya. Jadi nggak jadi bonus. Oke, 100 kuintal beras. Berapakah kilo yang bisa diangkut? Nah, berarti 100 kuintal, 1 kuintal 100 kilo, maka 100 kali 100. Berapa ini? 10.000 ya. Nah, jawabannya D. Nah, nomor 27. Bu Aminah membuat kue. Pada hari Jumat pekan ini, Bu Aminah akan mensedekahkan 24 kotak kue donat. Jika setiap kotak berisi 2 lusin, maka berapakah kue donat yang dibagi Bu Aminah? 1 lusinnya 12 buah, berarti berapa? 24 kotak. Jika setiap kotak berisi 2 lusin, 24 kali 2 lusin. Setiap lusin isinya 12, 24 kali 2 kali 12. Ya, berapa? Ya, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Pasti yang belakangnya 6. Ya, 5, 7, 6. Ya, B. 28. Diketahui luas persegi sama dengan luas persegi panjang. Persegi sama dengan persegi panjang. Yang berukuran 25 kali 16. Tentukan panjang persegi. Nah, hintnya, petunjuknya, cari luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, lalu hasilnya di akar. Maka luas persegi panjang 25 kali 16. Berapa nih? 25 kali 16. Ya, 400 ya. Apa ini satuannya? Sentimeter persegi. Nah, berarti sisi yang persegi berapa Kak? Akar dari 400 ya. Ini tadi nih. Lalu hasilnya di akar. Akar 400 berapa? 20 ya. Betul ya, 20 ya. Nah, ini C. Nah, jawabannya adalah C. Soal hiburan. Ambil nafas. Ini buat relaksasi ya. Sebenarnya kan udah tegang tuh 1 sampai nomor 28. Nah, saatnya kita relaksasi ya. Soal matematika sebenarnya, dan bukan soal jebakan ya, tapi ini soal logika ya. Aku sebuah bilangan. Jika aku dipangkatkan 3 dan ditambahkan 88 menjadi
8.888. Berapakah aku? Apa jawabannya? Iya, coba ya. Nah, dipangkatkan 3 dan ditambahkan 888 adalah 8888. Berapakah aku? Misalkan aku adalah A. Aku sama dengan A, maka aku dipangkatkan 3. A pangkat 3 sama dengan ditambah 888 sama dengan 8.888. Maka A pangkat 3 adalah 888 dikurangi, ini pindah sana, 188. A pangkat 3 8.000. Berapakah bilangan yang dipangkatkan 3 hasilnya 8.000? Ya, kita tahu. Ingat bahwa maksud Ustazah 2 pangkat 3 itu 8. Maka ini kan ada nolnya 3 ya. Nah, berarti kalau 20 pangkat 3, 20 kali 20 kali 20, karena yang ada angka 2-nya kan 20, 21. Kalau belakangnya 0, maka otomatis nggak mungkin ya angkanya 1, 2, atau 3, pasti 0. Ini berapa? 22 kali 2, 8.000. Jadilah hasilnya A ya. Oke, the last question is soal logika ya, bukan soal jebakan. Jika merebus 1 telur membutuhkan waktu 15 menit supaya matang dan bakteri salmonellanya juga mati, maka berapakah waktu yang dibutuhkan untuk merebus 10 butir telur agar matang bersamaan? Bagaimana caranya agar matang bersamaan? Ya, pakai panci yang besar ya. Maka berapa waktunya? Ya sama, 15 menit ya. Iya, kalau pakai panci yang beda, kompornya banyak, ya boros ya namanya ya. Jadi pasti gimana? Kalau menurut logikanya para chef dan para ibu-ibu, nah pasti dia akan mengambil waktu yang paling hemat dengan tenaga yang paling ngirit. Jadilah pasti dibarengkan, nggak mungkin kan satu-satu ya. Nah, jawabannya adalah Oke, barakallah, alhamdulillah. Selesai ya pembahasannya. Insya Allah semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung tanya ke Ustazah lewat grup Ekuator ya, atau bisa japri ke Ustazah gitu ya. Terima kasih semuanya.